La 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 la. Tusi. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Tusi dan kali ini waktunya Tusi Top 5. Kali ini aku belum sendirian, tapi walaupun aku sendirian, aku akan tetap kasih kalian informasi tentang 5 hal yang harus kalian tahu. Tusi Top 5 kali ini akan membahas mengenai 5 virus membahayakan yang pernah ada di dunia. Karena aku sendirian, aku mau mulai dari nomor 1. Number 1. Di nomor 1 ada Black Death. Virus Black Death ini muncul pada pertengahan hingga akhir abad 14. Nah, virus ini berawal dari pest atau infeksi bakteri Yersinia pestis. Infeksi virus ini berasal dari kutu tikus. Kutu yang hinggap di tikus dan membuat tikus mati dalam 10-14 hari. Setelah tikus ini mati, kutu ini hinggap di tubuh manusia yang menyebabkan manusia ini tertular virus yang sama dan menyebabkan kematian. Nah, akhirnya penyebaran ini mewabah dan menyebabkan 50 juta orang mati di Eropa dan juga menyebabkan 75 juta orang mati di daerah Asia sampai ke Timur Tengah. Dan pada abad 20, penyakit ini memasuki Indonesia, yaitu Kota Malang. Namun karena saat itu Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda, pemerintahan Belanda ini melakukan penanganan seperti para prajurit menutup akses tikus yang ada di rumah rakyat-rakyat Indonesia. Lalu kalau misalkan mereka menemukan bangkai tikus, bangkai tersebut dibawa ke laboratorium dan diteliti. Selain tikus, lalat dan manusia juga bisa menyebarkan penyakit ini. Jadi makin banyak dan makin cepat penyebaran penyakit ini di dunia. Nah, kematian dari penyakit Black Death ini diprediksi sekitar 75 juta sampai 200 juta orang yang tersebar di Asia, Eropa, dan Afrika Utara. Yang puncaknya ini terjadi pada tahun 1347 sampai 1351. Nah, penyakit ini kalau sudah masuk ke tubuh manusia, dia akan menyerang aliran darah dan merusak jaringan tubuh. Maka dari itu, manusia yang udah terkena penyakit ini, tubuhnya itu jadi menghitam seperti organ tubuh, kaki, tangan, hidung, dan ciri dari penyakit ini adalah nyeri perut, diare, dan pendarahan. Namun akhirnya ada obat yang ditemukan untuk penyakit ini, yaitu obat antibiotik streptomycin, chloramphenicol, dan tetracycline. Nah, pada saat wabah Black Death ini muncul sebuah topeng yang sangat identik dengan Black Death, yaitu topeng burung gagak. Karena pada zaman ini topeng burung gagak diisikan dengan daun mint, kelopak mawar, dan ambergris, yaitu muntahan paus. Dan pada zaman ini juga orang-orang percaya bahwa dengan menghirup campuran tersebut, virus dari penyakit ini dapat dikurangi atau tidak masuk ke tubuh manusia. Dan wanginya dapat menghindarkan manusia dari penyakit tersebut. Dan pada saat wabah ini merebak, banyak terjadi pembunuhan yang terjadi pada kaum Yahudi, biarawati, dan peziarah. Karena orang-orang berpikiran bahwa merekalah yang membawa penyakit tersebut, padahal bukan. Yang membawa adalah kutu tikus. Nah, itulah tadi informasi tentang virus membahayakan di dunia nomor 1. Sekarang kita masuk ke virus membahayakan di dunia nomor 2. Number 2. Di nomor 2 ada flu Spanyol atau dikenal juga sebagai pandemi 1918. Pandemi ini merupakan pandemi influenza yang terjadi pada tahun 1918 sampai 1919. Nah, penyakit flu yang biasa terjadi pada zaman-zaman sekarang itu bisa jadi keturunan dari flu Spanyol, tapi gejala dan penyakitnya sudah jauh lebih ringan daripada flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1918. Nah, laporan pertama mengenai penyakit influenza ini berasal dari Fort Riley yang berada di Kansas, Amerika Serikat. Jadi, penyakit ini itu muncul pada masa Perang Dunia Pertama. Para prajurit ini berkemah di parit. Nah, paritnya itu kotor dan lembab yang menyebabkan penyakit tersebut muncul di antara prajurit-prajurit. Gejala penyakit yang dirasakan oleh para prajurit ini yaitu seperti influenza pada zaman sekarang juga, seperti demam, sakit kepala, dan nyeri sendi. Nah, sedangkan orang-orang yang meninggal karena penyakit ini gejalanya lebih berat, yaitu paru-paru mereka terendam air.
Nah, karena penyakit ini adalah penyakit influenza, jadi virus ini mudah tersebar di seluruh dunia. Apalagi saat para prajurit ini dikirim ke negara-negara untuk perang. Jadi mereka mudah sekali untuk menyebarkan virus influenza tersebut. Nah, korban meninggal akibat dari infeksi flu Spanyol ini sampai dengan 60% populasi dunia. Nah, 60% populasi dunia pada saat itu sama dengan kurang lebih 1 miliar orang. Dan dalam 3 bulan aja, orang yang tewas karena penyakit flu Spanyol ini itu adalah 2,5 juta orang. Dan dalam waktu 1 tahun, flu Spanyol ini bisa menyebabkan 50-100 juta kematian. Di Afrika, flu Spanyol ini disebut dengan flu 3 hari, karena mereka yang terkena virus ini hanya bertahan selama 3 hari. Nah, ada perbedaan dari flu Spanyol dan juga coronavirus yang sekarang lagi mewabah. Kalau coronavirus ini kan menyerangnya itu kebanyakan populasi orang yang sudah tua atau umurnya itu di atas 50 tahun. Nah, kalau flu Spanyol ini menyerang orang-orang yang umurnya masih muda. Dan uniknya lagi, yang diserang adalah orang-orang yang sehat, bukan orang-orang yang mempunyai riwayat penyakit kayak coronavirus. Dan pada saat itu, penanganan untuk flu Spanyol ini adalah dengan menyuntikkan serum darah dari orang-orang yang telah sembuh dari penyakit flu Spanyol. Selama penyakit ini masih mewabah, orang-orang diperintahkan untuk karantina, menjaga jarak atau social distancing, dan juga sering-sering cuci tangan. Itulah tadi informasi tentang nomor 2, dan sekarang kita masuk ke virus yang pernah membahayakan dunia nomor 3. Number 3. Di nomor 3 ini sebenarnya bukan virus yang pernah membahayakan dunia, tapi sampai dengan saat ini, virus ini juga masih membahayakan umat manusia. Virus itu adalah HIV/AIDS. HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, maka kekebalan tubuh akan semakin lemah sehingga tubuh rentan diserang oleh berbagai penyakit. Nah, virus ini diduga berasal dari Kongo ketika virus ditularkan oleh simpanse pada tahun 1920. Jadi orang-orang ini memburu simpanse dan mereka memakan daging simpanse tersebut. Nah, daging simpanse yang sudah dimakan inilah yang akhirnya berkontak dengan darah manusia yang ada di dalam tubuh mereka dan menimbulkan virus HIV tersebut. Dan setelah itu, virus ini perlahan mulai menyebar ke Afrika dan berlanjut ke berbagai belahan dunia. Sampai pada tahun 1970, ada penelitian yang menyebutkan bahwa virus ini masuk ke New York, Amerika Serikat dari Haiti. Walaupun pada tahun 1980 virus ini belum memasuki kawasan Amerika Serikat, tapi pada tahun 1981 ada beberapa kasus yang menyerang beberapa pria homoseksual dan mereka ini dirawat karena penyakit yang langka dan kanker paru-paru. Dan akhirnya beberapa pria ini didiagnosis dengan penyakit yang tidak teridentifikasi. Lalu pada tahun 1982 ditemukan lagi kasus, tapi dari orang yang berbeda, bukan dari para pria homoseksual, tapi dari orang-orang pengguna heroin. Nah, mereka ini memiliki gejala dan penyakit yang sama. Dan setelah adanya kasus dari para pengguna heroin ini, akhirnya penyakit ini dinamai dengan AIDS. Lalu pada tahun 1983 ditemukan bahwa penyakit AIDS ini bukan hanya menular dari perilaku hubungan homoseksual, tapi juga perilaku heteroseksual. Dan yang lebih menyeramkan lagi, penyakit AIDS ini bisa dibawa oleh ibu hamil ke anaknya. Jadi ibu atau ayahnya yang memiliki riwayat penyakit AIDS ini bisa menurun ke anaknya. Serem. Kasian anak itu nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba pas lahir dia punya penyakit AIDS. Dan selain itu, penyakit ini juga menular dari pemakaian jarum suntik bersama. Makanya kenapa para pengguna heroin itu mendapatkan gejala penyakit yang sama seperti penyakit pada pria homoseksual. Pada tahun yang sama, penderita penyakit HIV/AIDS di Prancis diisolasi dan diidentifikasi di laboratorium. Sejak saat itulah dibuat antivirus atau pengobatan pencegahan berupa PrEP untuk mencegah adanya penularan penyakit HIV/AIDS. Nah,
WHO atau World Health Organization mencirikan HIV/AIDS sebagai epidemi global. Sedangkan CDC atau Center for Disease Control and Prevention mencirikan HIV/AIDS ini sebagai pandemi. Lalu yang perlu kalian ingat, HIV/AIDS itu adalah dua hal yang berbeda, makanya ditulisnya HIV/AIDS. HIV ini merupakan sebuah virus yang bisa menimbulkan sebuah penyakit. Nah, kondisi penyakit inilah yang disebut dengan AIDS. Dan kalau orang sudah terjangkit dengan penyakit AIDS ini, dia harus selalu meminum obat ARV. Dan yang perlu kalian ingat juga, kalau penyakit HIV/AIDS ini tidak menular melalui udara atau air, tidak menular dari saliva, keringat, air mata, dan juga tidak ditularkan dari serangga atau hewan, dan juga tidak menular dari penggunaan toilet bersama dan sharing makan dan minuman. Tetapi HIV/AIDS ini menular melalui perilaku seksual dan penggunaan jarum suntik bersama. Sekarang kita akan lanjut ke virus yang pernah membahayakan dunia nomor 4. Number 4. Di nomor 4 ini merupakan penyakit yang pasti kalian semua tahu dan mungkin aja dari kalian udah pernah merasakan penyakit ini waktu kecil. Penyakit ini adalah cacar. Iya, benar banget kalau cacar dulu itu merupakan sesuatu penyakit yang membahayakan. Cacar ini berasal dari virus variola. Penyakit ini ditandai oleh penyebaran lenting yang berupa bintilan berisi nanah dan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, cacar ini sebenarnya sudah ditemukan dari tahun 10.000 sebelum Masehi. Penemuan ini ditandai dengan adanya sebuah mumi yang ditemukan, dan setelah mumi itu dibuka, di tubuh muminya itu ada lentingan-lentingan kecil seperti cacar yang berisi nanah. Dan penyakit cacar ini menyebar di awal abad 20 yang mengakibatkan kematian mencapai 300 juta orang. Penyakit cacar ini mulai masuk ke Indonesia pada masa kerajaan, dan pada tahun 1644 penyakit cacar mulai masuk ke Jakarta melalui jalur perdagangan. Dan pada tahun 1781 banyak sekali korban berjatuhan dikarenakan oleh penyakit cacar ini. Jadi dari 100 orang yang terjangkit penyakit cacar, 20% atau 20 orangnya meninggal karena penyakit cacar. Dan yang menakutkannya lagi, pada tahun 1871 sebanyak 18.000 kematian terjadi di Bali karena penyakit cacar. Dan akhirnya pada tahun 1951 ditemukanlah vaksin yang akhirnya berhasil untuk menyembuhkan penyakit cacar. Maka dari itu sekarang penyakit cacar tidak merebak kayak di zaman dulu. Biasanya mereka yang terkena paparan, jadi sekitar 12-14 hari mereka terkena paparan, lalu mereka mengalami flu, kelelahan, muntah-muntah, sakit kepala yang biasanya ini gejalanya 1-2 hari lalu selesai. Nah, setelah 2 hari keluar ruam-ruam kecil yang akhirnya menjadi lenting dan biasanya berawal di muka. Lenting ini berisi nanah. Setelah keluar lenting ini sekitar 8-9 hari, lenting ini menjadi kering dan akhirnya menjadi keropeng. Biasanya penyakit cacar ini menyerang wanita hamil, orang yang memiliki imun lemah, dan juga memiliki gangguan kulit. Nah, pada zaman dulu cacar itu nggak cuma menyerang orang pribumi aja, tapi orang-orang kulit putih juga terserang cacar. Namun, penyakit cacar yang dialami oleh orang kulit putih ini tidak separah orang-orang pribumi. Mereka ini memiliki tubuh yang lebih resisten karena mereka ini mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga memiliki lingkungan dan kualitas hidup yang lebih baik, serta mereka memiliki akses kesehatan yang lebih luas. Oke, setelah cacar kita akan masuk ke virus nomor 5. Number 5. Di virus nomor 5 ini ada Ebola. Jadi, Ebola ini pertama kali ditemukan itu di daerah Afrika, daerah yang negara-negaranya dekat dengan sungai Ebola. Maka dari itu, penyakit ini disebut dengan Ebola. Ebola pertama kali merebak di 2 tempat bersamaan, yaitu di Nzara, Sudan, dan Kongo. Pada bulan Desember 2013, ditemukan satu kasus dari seorang remaja berusia 18 tahun di Guinea, Afrika. Remaja ini terinfeksi oleh kelelawar dan ia mengalami diare akut. Dan dari satu kasus ini akhirnya menyebar ke 5 orang yang mengalami gejala sama pada bulan Januari tahun 2014.
Setelah 5 orang, penyakit ini menyebar lagi ke pusat kota Guinea. Dan karena penyakit ini sudah merebak sampai ke kota Guinea, akhirnya Kementerian Kesehatan Guinea mengumumkan penyakit yang tidak teridentifikasi. Tapi tidak lama setelah diumumkan, penyakit ini akhirnya teridentifikasi sebagai EVD atau Ebola Virus Disease yang berasal dari Zaire Ebola Virus. Lalu pada Maret 2014, terdapat 49 orang terjangkit penyakit Ebola dan 29 orang mati karena penyakit ini. Hal ini membuat World Health Organization atau WHO mengumumkan bahwa adanya wabah Ebola. Penyakit ini terus menyebar sampai pada bulan Agustus tahun 2014. Penyakit Ebola ini sudah sampai ke negara-negara lain seperti Italia, Malta, Nigeria, Spanyol, Senegal, Inggris, dan juga Amerika Serikat. Nah, korban-korban akhirnya berjatuhan dan pada tahun 2014 sampai 2016 merupakan tahun dengan korban terbesar dengan angka kematian sampai dengan 11.325 dari total 28.616 orang yang terjangkit penyakit Ebola. Nah, penyakit Ebola ini merupakan penyakit yang ditularkan dari hewan yang terinfeksi. Hewan-hewan ini adalah kelelawar buah, simpanse, gorila, dan monyet. Nah, penyakit ini menyebar dari kontak langsung dengan hewan-hewan yang terinfeksi tersebut. Dan dari manusia menyebar ke manusia lewat kontak langsung seperti lewat darah atau cairan tubuh dari orang-orang yang terjangkit penyakit Ebola atau orang-orang yang mati karena penyakit ini. Selain itu, Ebola ditularkan juga dari barang-barang yang digunakan oleh orang-orang yang memiliki penyakit Ebola ataupun yang telah mati karena penyakit ini. Dan virus ini itu tidak langsung mati walaupun orang yang memiliki penyakit ini itu sembuh. Jadi virusnya itu masih ada di dalam tubuhnya dan itu dia bisa menularkan penyakit ini ke orang lain. Gejala-gejala yang ditimbulkan dari penyakit Ebola ini, gejala seperti malaria, demam, nyeri otot, sakit kepala, diare, muntah-muntah, pendarahan internal sampai dengan pendarahan eksternal. Dan setelah terjangkit penyakit ini, imun tubuh jadi melemah. Nah, menurut CDC atau Center for Disease Control and Prevention menyebutkan bahwa sampai dengan saat ini belum ada antivirus yang dapat menyembuhkan penyakit Ebola. Namun pada tahun 2018 ditemukan pengobatan untuk menyembuhkan pasien yang terkonfirmasi dengan virus Ebola. Dan pengobatan tersebut akhirnya sampai dengan saat ini digunakan untuk menyembuhkan pasien dengan penyakit Ebola. Oke guys, itulah tadi Tusi Top 5 tentang 5 virus yang pernah membahayakan dunia. Nah, kalau kalian pengen request tentang top 5 apa yang mau kalian bahas atau saran tentang top 5 aku, boleh banget kalian kasih komen di video aku. Segitu dulu video untuk kali ini, makasih banget udah nonton, see you guys on the next video and bye-bye!